Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang percobaan satu Colpit osilator. Teori dasar osilator adalah pembangkit sinyal sederhana yang mengubah sumber DC ke dalam sebuah sinyal output AC secara terus-menerus tanpa banyak sinyal masukan. Osilator memegang peranan yang penting dalam sebuah sistem komunikasi. Sebuah osilator menghasilkan sinyal carrier atau sinyal lokal yang terpakai di dalam sistem komunikasi. GB1.1 gambar 1 menggambarkan blok diagram dasar sebuah osilator, dampak sebuah amplifier, dan sebuah pengumpan balik yang ditentukan berdasarkan resonansi. Saat sumber DC digunakan untuk rangkaian ini, noise akan terjadi pada rangkaian ini dan dapat dikuatkan oleh amplifier dan diberikan sebuah masukan feedback yang mempunyai rangkaian resonansi yang fungsinya sebagai filter. Feedback akan melewatkan sinyal frekuensi yang sama seperti frekuensi resonansi dan membandingkan dengan frekuensi lainnya. Sinyal feedback akan dikuatkan kembali jika sinyal feedback sepas dengan sinyal pada masukan dan gain voltage A. Penguatannya cukup, maka osilator dapat bekerja. Hasilkan sinyal carrier atau sinyal lokal yang terpakai di dalam sistem komunikasi. GB1.1 gambar 1 menggambarkan blok diagram dasar sebuah osilator, dampak sebuah amplifier, dan sebuah pengumpan balik yang ditentukan berdasarkan resonansi. Saat sumber DC digunakan untuk rangkaian ini, noise akan terjadi pada rangkaian ini dan dapat dikuatkan oleh amplifier dan diberikan sebuah masukan feedback yang mempunyai rangkaian resonansi yang fungsinya sebagai filter. Feedback akan melewatkan sinyal frekuensi yang sama seperti frekuensi resonansi dan membandingkan dengan frekuensi lainnya. Sinyal feedback akan dikuatkan kembali jika sinyal feedback sepas dengan sinyal pada masukan dan gain voltage A. Penguatannya cukup, maka osilator dapat bekerja. Sebuah osilator harus memenuhi kriteria Burghausen, yaitu hubungan antara penguatan A dan faktor feedback osilator. Bs harus sama dengan 1, ABs lebih dari 1, di mana A sama dengan penguatan filter, Bs faktor feedback osilator. Gambar 1.1 blok diagram sebuah osilator. Transmitter akan dipakai dalam percobaan ini. Karakteristik sebuah penguat transistor non-linear LC-PBC menyediakan limit amplitudo. Osilator dengan limit fungsi ini disebut juga self-limiting oscillator saat grand lobe-nya 1. Oleh sebab itu, rangkaian osilator tidak membutuhkan lampiran atau limit amplitudo lain. Colpit osilator Colpit rangkaian ekivalen AC. Osilator dan Colpit digambarkan pada rangkaian 1.1 saat rangkaian resonansi LC paralel dihubungkan antara base dan kolektor transistor. Tegangan partial feedback diumpankan ke emitter hingga tegangan terbagi pada C1 dan C2. Pada rangkaian ini, R sebagai hasil dari resistansi ekivalen dari induktor dan kapasitor. Jika frekuensi tidak terlalu tinggi, kapasitansi dan transistor bisa diabaikan dan frekuensi osilator dihitung dengan rumus F sama dengan 1/2 pi akar C1 kali C2 per C1 tambah C2. Gambar 1.2 rangkaian ekivalen AC osilator Colpitts. Dalam rangkaian osilator Colpitts, faktor feedback B adalah C1 per C2 dan gain voltage A adalah GMR, maka ABS sama dengan 1 sehingga GMR C1 per C2 sama dengan 1 atau GMR sama dengan C1 per C2. Untuk permulaan osilator gain lobe akan kurang dari 1, sehingga kondisi osilasi dapat dinyatakan persamaan GMR lebih dari C1 per C2.
Gambar 1.3 menggambarkan rangkaian lengkap osilator Colpitts resistor R1, R2, R3, R4. Menentukan bias transistor C1 adalah kapasitor kopling dan C2 adalah kapasitor bypass. Frekuensi osilator ditentukan oleh harga C1, C2, dan L1. Gambar 1.3 rangkaian osilator Colpitts. Peralatan yang digunakan: 1. Modul KL9200 1 buah, 2. Modul KL9300 1 buah, 3. Osiloskop Tektronix 220, 4. Jumper secukupnya, 5. Probe 1 pasang. Langkah percobaan: rangkaian Colpitts osilator pada modul KL9001 dihubungkan jumper di J1 dan J3. Untuk kerja C3 sama dengan 0,001 mikrofarad dan C4 0,015 mikrofarad dan L1 sama dengan 27 mikrohenry. Atur input vertikal osiloskop pada posisi AC dan hubungkan probe pada kanal 1 ke terminal output OP modul. Gambarkan bentuk gelombang dan frekuensi pada tabel 1.1. Jika rangkaian tidak bekerja sebagaimana mestinya, periksalah DC bias transistor. Pindahkan jumper J2 dan J4 untuk mengganti C3 dan C5 1000 picofarad, C4 dan C6 100 picofarad, dan L1 dengan L2 2,7 mikrohenry. 4. Ulangi langkah 2 dan ukur harga C3, C4, dan L1. Catat hasilnya pada tabel 1.1. Hitung frekuensi outputnya. Rangkaian Colpitts osilator. Di sini DC menggunakan DC power 12 volt, R1 15 kOhm, R2 4,7 kOhm, R3 680 ohm, R4 1 kOhm, dan menggunakan kapasitor 1 10 mikrofarad, kapasitor 2 100 mikrofarad, kapasitor 3 1000 mikrofarad, kapasitor 4 menggunakan 15 mikrofarad. Di sini saya akan mensimulasikan menggunakan frekuensi counter dan osiloskop. Frekuensi counter digunakan untuk mengatur frekuensi dan osiloskop untuk menampilkan hasil gelombang yang dihasilkan dari rangkaian Colpitts osilator. Untuk memunculkan sebuah gelombang, kita harus atur ke frekuensi koplingnya AC. Untuk mengatur tinggi gelombang dan panjang gelombang menggunakan time per dip dan pole per dip. Di sini saya akan mencari tinggi gelombang 2, panjang gelombang 2 juga. Jika dihitung tinggi gelombangnya 2, panjang gelombangnya 2. Begitu cara menghitung tinggi gelombang dan panjang gelombang. Tinggi gelombang dihitung dari satu naikan, satu turunan. Kalau tinggi gelombang dihitung dari satu naikan, satu turunan. Kalau panjang gelombang dari satu gunung, satu lembah. Untuk menghitung panjang, begitulah kira-kira. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.